Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abdul Malik Setiawan. Hari ini saya akan memberikan kuliah pada blog Being Ulul Albab Medical Student. Topik saya hari ini adalah Introduction to Evidence-Based Medicine. Check it out. You only live once. Educate your life. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Abdul Malik Setiawan. Hari ini saya akan memberikan kuliah Introduction to EBM atau Evidence-Based Medicine. Tujuan perkuliahan kita atau capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui sejarah dari IBM, kemudian definisi secara global, kemudian kepentingan dari IBM, lalu contoh sederhana penggunaan IBM. Apa sih evidence-based medicine itu? Evidence-based medicine pertama kali diusulkan oleh Dr. David Sackett dan koleganya dari McMaster University di Ontario, Kanada pada tahun 1996. Jadi IBM ini adalah suatu praktek yang mengintegrasikan pengalaman klinis, kemudian patient value, yaitu keinginan atau pilihan dari pasien, ya, atau keunikan dari pasien. Keduanya ini digabungkan dengan bukti-bukti penelitian atau informasi penelitian yang ada. Jadi gabungan antara tiga hal, pengalaman dokter, kemudian keistimewaan dari sebuah pasien atau kekhususan dari pasien, dan juga bukti-bukti ilmiah penelitian yang ada. Ini adalah tulisan dari David Sackett pada tahun 1996 di British of Medical Journal. Jadi waktu itu dia ingin memperkenalkan apa sih IBM itu. Dari subheadingnya ini dia menyebutkan ya, ini tentang mengintegrasikan ya individual clinical expertise, jadi keahlian klinis masing-masing individu, dokter tentunya, dengan bukti terbaik yang ada di luar, ya, di luar dari dokter dan pasien tentunya. Definisi yang dia gunakan, ya, jadi IBM adalah the consensus, explicit, and judicious use of current best evidence in making decision about the care of individual patients. Jadi sebuah konsensus atau kesepakatan ya yang eksplisit, yang jelas ya, yang jelas bukan implisit, dan judicious. Jadi judicious itu tegas ya tentang penggunaan dari bukti terbaik dalam dalam mengambil keputusan untuk memberikan perawatan kepada pasien secara individu. Jadi bukti terbaik itu adalah clinical expertise, jadi keahlian dari masing-masing dokter, kemudian keunikan, pilihan, dan keistimewaan dari masing-masing pasien, serta bukti ilmiah dari sebuah penelitian yang ada. Jadi ketiganya ini maka menjadi sebuah the best evidence, ya, bukti yang terbaik. Jadi IBM ini adalah sebuah
sebuah gerakan atau sebuah aliran misalnya ya, yang ini mengutamakan pengetahuan dari bukti terbaik terhadap dari bukti the best evidence ya, yang berdasarkan penelitian klinis. Satu, kemudian clinical judgment ya, atau penilaian klinis dari seorang dokter yang berpengalaman atau ekspertis ya, misalnya dokter bedah ya, dokter bedah yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya, serta pemahaman pasien dan pilihan pasien ya, dalam mengambil sebuah keputusan medis. Ya, jadi ketika kita mau mengambil sebuah keputusan medis, maka yang mendasari keputusan kita dalam IBM adalah 3 hal tersebut. Jadi bukan berarti kita hanya melihat keinginan pasien. Bukan berarti kita hanya melihat pengalaman dari seorang dokter atau pengalaman kita sebagai dokter. Dan juga tidak semata-mata dari bukti penelitian yang ada. Ya. Nah, ini adalah diagram yang dikemukakan oleh David Sackett di jurnal tersebut. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan medis, ya kita mengambil atau berdasarkan dari bukti ilmiah yang ada, kemudian dari pengalaman dokter, dan juga dari pilihan atau keunikan yang ada pada pasien. Nah, pengambilan keputusan medis yang berdasarkan tiga pandangan ini, ya itu disebut dengan IBM, Evidence Based Medicine. Jadi kedokteran berbasis bukti, bukan kedokteran berbasis textbook saja, bukan kedokteran berbasis penelitian ilmiah saja, bukan kedokteran berdasarkan pilihan pasien. Ya, kalau misalnya kalian belajar etik kan ada yang namanya otonomi, jadi pasien berhak milih. Atau bukan juga kedokteran berdasarkan pengalaman dokter saja. Dari tiga itu digabungkan menjadi IBM. Ya. Lalu capaian pembelajaran yang berikutnya adalah bagaimana sih IBM ini kok bisa dia penting? Ya, kita sudah tahu IBM itu tadi awalnya gimana ya, dari David Sackett pada tahun 1996, beliau dari Kanada, dari Ontario. Kemudian IBM itu pengertiannya pengambilan keputusan medis yang menggunakan bukti ilmiah, menggunakan pilihan pasien, kemudian menggunakan pengalaman dokter. Nah, kenapa kok ini menjadi penting? Ya, karena setiap hari bukti-bukti baru itu bermunculan. Ada yang mengeluarkan lewat media massa, ya, ada yang mengeluarkan lewat jurnal ilmiah, ada yang mengeluarkan lewat YouTube mungkin, ya, ada yang mengeluarkan lewat endorse artis, ya, seperti misalnya kalung, ya, kemarin kita lihat ada kalung anti COVID dari kayu putih contohnya. Ya, jadi setiap hari kita mendapatkan informasi baru yang mengaku merupakan sebuah penelitian dengan bukti-bukti tertentu, ya, yang terkait dengan kesehatan. Ya. Jadi bukti-bukti baru itu secara global ya. Tapi secara ilmiah ya banyak sekali jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal penelitian yang mempublikasikan hasil penelitian terkait efek dari A, efek dari B, efek dari C dalam menangani beberapa masalah kesehatan. Tapi berapa banyak sih sebenarnya bukti tersebut, bukti penelitian tersebut sebenarnya diaplikasikan terhadap pasien? Kita mungkin tidak tahu, ya. Jadi misalnya ada skripsi mahasiswa,
skripsi dari kakak kelas kalian, ya misalnya dari angkatan 2016 kan baru saja lulus ya yudisium, sarjana, kedokteran, mereka membuat skripsi dan dari skripsinya kemudian mereka publikasikan di jurnal. Nah, ada yang mengatakan bawang merah dan bawang putih efektif menjadi antimikroba A. Ada yang mengatakan daun salam efektif menurunkan kolesterol. Ada yang mengatakan daun jeruk efektif untuk ini, untuk itu. Dari publikasi jurnal mereka, mereka mendukung atau menyediakan bukti-bukti penelitian. Semuanya hasil penelitian di jurnal-jurnal ilmiah pasti mengklaim bahwa penelitiannya menghasilkan ini efektif, ini bukti-buktinya. Tapi seberapa besar sih hasil-hasil penelitian itu sebenarnya digunakan pada pasien? Nah, kita nggak tahu, ya. Nah, itu adalah alasan kedua mengapa IBM menjadi penting. Meskipun bukti ya kadang dibutuhkan ya dalam pengambilan keputusan sehari-hari ya, tapi kadang-kadang dokter tidak bisa mendapatkannya. Artinya tidak bisa mendapatkan bukti tersebut. Ya. Apa alasannya? Banyak macam ya. Contohnya adalah misalnya tidak adanya waktu untuk mencari bukti tersebut. Ya. Yang kedua, textbook-nya masih textbook yang lama. Ya. Kemudian tidak bisa atau tidak mampu mendapatkan jurnal ilmiah yang update. Ya, misalnya saya seorang dokter, ya dokter umum saat ini, kemudian saya selesai menyelesaikan pendidikan tahun 2009, ya 2009 berarti kurang lebih 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu, ya buku-buku yang saya gunakan, ya pasti umurnya minimal 10 tahun, ya jarang kalau buku ya textbook. Hampir nggak mungkin ada buku yang benar-benar baru diterbitkan tahun 2009 yang baru saya pelajari. Apalagi kalau saya mempelajarinya ketika saya baru masuk kuliah, misalnya kuliah semester 3. Ketika semester 3 itu tahun 2004. Ya, 2004. Saya kuliah mulai 2003 misalnya, kemudian saya mendapatkan pelajaran tentang bedah ya, tentang kejang demam pada anak ya tahun 2004. Nah, buku yang saya gunakan dalam mempelajari kejang demam pada anak pada tahun 2004 paling update itu adalah buku 10 tahun yang lalu, terbitan 10 tahun yang lalu, berarti tahun 1994. Nah, buku yang diterbitkan tahun 1994 itu mungkin hasil penelitian yang lebih lama lagi, misalnya 4 tahun sebelumnya, sebelum buku itu terbit. Ya, nggak mungkin sebuah buku yang diterbitkan tahun 94 itu kemudian ditulis berdasarkan sumber-sumber tahun yang sama, kan nggak mungkin ya. Ya, misalnya sumbernya 5 tahun, ya, berarti kan berapa sudah? 1880. Ya. Jadi saya lulus dokter tahun 2009, tapi informasi kesehatan yang saya dapatkan itu berasal dari sumber atau bukti penelitian tahun 1889. Ya. Kalian bisa bayangkan itu. Ketika saya baca, oh kejang demam menyebabkan diobati dengan misalnya paracetamol ya misalnya. Nah, ketika saya berpraktek ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tentu dari tahun 1089 sampai 2000 sekarang ini 2020 pasti banyak perkembangan yang baru ya, yang baru. Ketika saya tidak punya textbook yang up to date ya kalau saya dokter umum ya ngapain saya beli buku ya. Mahasiswa aja nggak beli buku, apalagi sudah kerja jadi dokter ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana klinisi itu tidak mendapatkan bukti yang harusnya dia dapatkan. Mesti bukti atau evidence itu ada. Selanjutnya, disorganization of the up-to-date journals. Jadi ya tidak memiliki akses dan jurnal yang up-to-date. Sudah tidak punya waktu,
bukunya juga yang dia miliki buku tahun 1994. Kemudian ketika praktek umum, ya praktek di puskesmas, praktek di UGD misalnya, tidak memiliki akses terhadap jurnal ilmiah. Nah, maka dari itu memang evidence based medicine itu penting. Selain itu, ya seperti sudah saya jelaskan tadi, jadi pengetahuan dan kemampuan klinis seseorang bisa menurun dari waktu ke waktu. Ya, secara statistik, ya ada hubungan yang signifikan, ya hubungan negatif, ya antara pengetahuan dokter dengan perawatan atau perawatan kesehatan yang up to date, ya. Dengan tahun di mana jadi secara statistik, ya ada hubungan negatif, ya hubungan negatif antara pengetahuan dokter terhadap perawatan kesehatan yang up to date dengan jumlah tahun sejak dia lulus kedokteran. Ya, artinya ya pasti ya itu otomatis sekali 10 tahun yang lalu ketika saya lulus, 11 tahun yang lalu dengan sekarang, ya pasti pengetahuan dan kemampuan klinis saya akan semakin menurun ketika misalnya tidak diupdate, ya. Nah, pembelajaran kedokteran berkelanjutan yang dilakukan secara tradisional, ya tidak mampu menunjukkan perbaikan terhadap performa dari klinisi, ya. Ada sebuah systematic review, ya review, ya yang menunjukkan tentang ini, ya kita ini. Jadi memang ya itulah pentingnya evidence based medicine, ya. Meskipun saya seorang dokter, saya dulu kuliah di kedokteran, ya, kemudian saya menempuh beberapa tahun di bangku kuliah, kemudian 2 tahun di rumah sakit, ya. Tapi ketika lulus, ya, 11 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang ada banyak hal yang bisa terjadi. Tidak punya akses ke bukti seperti tadi, ya nggak punya buku, nggak punya waktu, nggak punya jurnal, kemudian pengetahuan yang menurun, ya, kemudian tadi apalagi yang pertama bukti-bukti baru terus muncul, ya, dan selama 11 tahun memang yang bersangkutan atau misalnya saya tidak pernah mengikuti seminar atau meskipun mengikuti seminar, ya seminar kedokteran penyakit tentang update penyakit dalam, tapi ya ikut hanya makan-makan kemudian pulang, ya tidak ada update ilmu yang tidak ada update ilmu yang mampu meningkatkan performa klinis, ya. Itulah mengapa EBM penting, ya. Jadi ketika kita saya misalnya saya sudah 10 tahun, misalnya saya bukan dosen, ya, saya dokter umum di puskesmas, saya sudah 10 tahun, ya 11 tahun lulus dari kedokteran. Saya tidak punya akses ke jurnal ilmiah, buku tidak pernah beli, ya. Kemudian ikut seminar-seminar kesehatan, ya hanya datang, duduk, kemudian makan-makan, terus pulang, dapat sertifikat, ya. Nah, karena hal ini, maka ketika kita mengambil keputusan, maka itu tidak cukup dengan seperti yang tadi saya ceritakan, ya. Harus berpegang pada EBM, yaitu evidence based medicine. Jadi ketika saya mau ngambil keputusan, tidak bisa saya dulu saya kuliah kayaknya obat panas itu paracetamol, atau kemarin seminar kayaknya katanya obat panas itu paracetamol, atau misalnya saya buka buku kembali, buku ilmu kesehatan anak misalnya, kemudian di situ tulis obat panas anak-anak usia 5 tahun adalah paracetamol. Kemudian saya kedatangan pasien, saya kasih paracetamol. Tidak cukup dengan itu, ya. Nah, maka diperlukan EBM, evidence based medicine. Apa iya anak-anak panas usia 5 tahun yang datang berobat harus dikasih paracetamol?
Apa iya, tanda tanya besar, apa iya. Nah, itulah awal dari EBM. Jadi even buku kita ngomong paracetamol, kuliah dulu kita ngomong paracetamol, kemudian mungkin kita pernah ikut seminar ngomongnya paracetamol, ya. Even that we have to ask again, like, is it right if I give paracetamol to this kid? Ya, itulah yang harus kita pegang terus. Jadi pengambilan keputusan yang bersama bukti. Nah, kalau ketika kita sudah punya pikiran, is it right? Is it right? Nah, baru kita update. Ya, update-nya dengan cara pertama adalah membaca literatur. Ya, jadi cara mempraktekkan EBM tadi ada kemampuan pengalaman klinis. Saya sudah 10 tahun, ada pasien anak kecil panas, ya saya kasih paracetamol, ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya kemudian harus mencari jurnal lagi, mencari literatur lagi, mencari bukti penelitian lagi. Apakah benar paracetamol itu sekarang masih dipakai? Ya, sama saya juga ngomong ke keluarga pasien, keluarga si anak atau pasiennya kalau misalnya bukan anak-anak. Selama ini apakah kalau panas minum paracetamol atau minum obat lain? Jangan-jangan si anaknya alergi paracetamol, atau mungkin selama ini memang ketika dikasih paracetamol tidak ada pengaruh yang signifikan. Nah, gabungan itulah yang kita sebut IBM. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari literatur. Ini untuk memastikan bagaimana kita bisa mencari bukti ilmiah terbaik. Jadi peran dari mencari literatur adalah kita bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang treatment, ya, atau tentang pengobatan, ya. Bahkan bagi pasien-pasien yang sebenarnya sudah mendapatkan perawatan berbasis evidence. Ya, jadi artinya kita sudah merawat pasien, ya, kemudian pasien yang merawat inap, kita atau teman sejawat kita sudah memberikan obat yang berdasarkan evidence base, ya. Nah, tapi itu tetap bisa meningkatkan ketika kita mencari literatur. Ya. Jadi secara ada penelitian, ya, ada 146 pasien rawat inap, ya, secara random dari yang dirawat oleh 33 dokter penyakit dalam, ya. Nah, setelah dokter tersebut kemudian memberikan diagnosis yang spesifik, oh ini gejala penyakit tifoid misalnya, saya kasih ciprofloxacin, paracetamol. Ya. Dari penelitian tersebut, ya, meskipun si dokter ini sudah menentukan diagnosis dan kemudian menentukan terapi, ya, peneliti, ya, melakukan sebuah pencarian literatur standar, ya, dan memberikan hasil literatur tersebut, hasil pencarian tersebut kepada dokter yang merawat pasien ini. Ya. Dokter yang merawat ini kemudian merubah terapinya, ya, sebanyak 23 atau 80% dari 130 pasien yang dirawat. Ya, artinya ini sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian bahwa ada 146 pasien yang dirawat oleh 33 dokter penyakit dalam, ya. Kemudian si peneliti, ya, si dokter ini sudah menentukan, oh ini diagnosis A, obatnya B. Nah, kemudian ada seorang peneliti yang kemudian melakukan searching, ya, tentang diagnosis dan terapi dari diagnosis A ini. Kemudian hasil penelitian itu diserahkan kepada masing-masing dokter yang jadi responden ini. Dari 33, ya, dokter ini, ya, kemudian 18% diantaranya, ya, 23 pasien, ya, bukan 23 dokter, ya, itu dirubah terapinya oleh si dokter. Menunjukkan bahwa ternyata, ya, meskipun
seorang dokter penyakit dalam yang dia sudah berpengalaman, tapi ketika disuguhi oleh sebuah pencarian ilmiah, ternyata dia berubah pikiran. Berarti memang tidak tidak semua dokter itu kemudian ketika memberikan terapi itu berdasarkan bukti yang baru, atau bisa jadi lupa atau kemudian terlewat meskipun dia ingat tapi kemudian eh, apa eh, pada saat itu dia kemudian memikirkan yang penyakit lain, pengobatan yang lain ya, sehingga ketika kemudian ada kesempatan untuk membaca bukti yang baru, dia oh iya ternyata memang harus diobati dengan ini ya. Jadi 4 langkah dalam penerapan evidence based medicine adalah, yang pertama adalah assess the clinical problem. Jadi kita harus ketahui dulu apa masalah klinisnya ya. Tentu evidence based medicine ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bukan ini ya, bukan di kesehatan ya. Konsepnya bisa, tapi evidence based medicine ini adalah satu pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, caranya adalah kita tahu dulu masalah kesehatannya itu apa. Ya, jadi apa sih masalahnya? Misalnya pencegahan kejang, demam pada anak atau pada bayi berusia 4 tahun. Nah, langkah pertama adalah ask a relevant focus questions. Jadi buatlah sebuah pertanyaan atau tanyalah pada dirimu sendiri sebuah pertanyaan yang relevan terhadap masalah ini, dan pertanyaan tersebut harus fokus. Nanti akan saya bahas pertanyaan apa. Kemudian acquire the necessary resources to answer the questions. Yaitu dapatkanlah atau cari ya sumber yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah mencari ya sumbernya, karena resources jadi bukan satu ya, banyak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah appraise the evidence obtained. Artinya kita harus menilai, appraise itu menilai dari beberapa resources yang sudah kita dapatkan itu, kan semuanya memberikan bukti-bukti. Ya. Lalu kita nilai apakah bukti-bukti tersebut, jadi kita nilai bukti-bukti tersebut dari yang nomor satu, yang paling bernilai tinggi buktinya, atau yang paling bisa dipercaya, sampai yang paling rendah bukti, kualitas buktinya, atau yang misalnya yang ini layak untuk dipercaya. Setelah kita bertanya, mencari, menilai, baru kita mengaplikasikan kepada pasien. Ya. Yang pertama adalah ask. Jadi dalam bertanya, ya kita harus mampu memformulasikan pertanyaan yang baik. Kalau pertanyaannya kurang baik, otomatis jawaban yang akan kita dapatkan juga tidak akan baik. Ya. To get the right answer, you must first ask the right questions. Ya. Untuk mendapatkan jawaban yang baik, jawaban yang benar, maka pertanyaannya harus benar. Dalam memformulasikan sebuah pertanyaan klinis, ya yang pertama adalah kita memformulasikan sebuah masalah medis, masalah klinis menjadi sebuah pertanyaan yang mampu dicari dan dijawab. Ya, kalau pertanyaan tidak bisa dicari dan dijawab, ya nggak mungkin. Misalnya, kenapa Allah menciptakan penyakit COVID-19? Ya, itu bukan pertanyaan yang bisa dicari dan bisa dijawab kalau menurut saya. Berikutnya adalah distinguish what type of questions you may have. Jadi tentukanlah atau bedakanlah apa tipe pertanyaan yang kamu miliki. Ya, ada pertanyaan background, ada pertanyaan foreground. Nah, contoh background
questions atau pertanyaan background. Jadi informasi bisa dicari di textbook, ya contohnya, atau artikel-artikel review. Pertanyaan umum terhadap kondisi, penyakit, atau kumpulan gejala ya dari sebuah penyakit. Atau misalnya pertanyaan tentang patofisiologi sebuah penyakit. Nah, background question ini atau pertanyaan background ini menanyakan informasi-informasi umum tentang suatu penyakit, ya. Nah, jadi pertanyaan ini biasanya dikombinasikan dengan kata kerja. Contoh background question. Jadi background question usually bisa dijawab dengan textbook ya. Contoh, what can cause aphthous or mouth ulcers? Apa yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab sariawan? Ini kan bisa dijawab oleh textbook ya, karena ini pertanyaan teori. Ini yang disebut dengan background question. Nah, kalau foreground ya, foreground itu informasi ya yang ditemukan pada sumber-sumber ilmiah ya. Guideline, panduan klinis atau review sistematik atau penelitian sistematik review. Nah, pertanyaan ini biasanya pertanyaan untuk menjawab suatu permasalahan terapi. Ya, ini pertanyaan foreground ya. Jadi background itu belakang, foreground itu depan ya. Ini hanya sebuah konteks saja ya. Jadi contohnya adalah sebuah tes diagnostik atau terapi ya yang dibutuhkan dalam decision making ya, pengambilan keputusan klinis. Nah, pertanyaan foreground ini menanyakan sebuah pengetahuan yang spesifik terhadap kondisi pasien tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi foreground question ini biasanya dijawab menggunakan hasil penelitian, database ya, atau literatur ilmiah, literatur penelitian ya, bukan. Pertanyaan adalah, is vitamin C can relieve or cure aphthous or mouth ulcers? Apakah vitamin C bisa mengurangi atau menurunkan atau menyembuhkan penyakit sariawan? Jadi itu adalah contoh foreground questions ya. Nah, sekarang kita tes ya. Manakah pertanyaan di bawah ini yang background, mana yang foreground? Yang pertama, what causes gastroenteritis? Background atau foreground? Yang kedua, is oral rehydration as effective as IV rehydration? Background atau foreground? Yang terakhir, how can I tell if my patient is dehydrated? Nah, ini background atau foreground. Jadi bisa lihat slide yang tadi, apakah ini spesifik atau general, apakah bisa dijawab di textbook atau dari penelitian ilmiah. Ya, itu jawabannya. Ini saya skip aja dulu ya. Oke, nanti dijawab ya pertanyaan tadi. Nah, jadi yang digunakan adalah dalam evidence base, maka yang digunakan adalah pertanyaan foreground, ya, jadi bukan pertanyaan background ya. Kalau pertanyaan foreground biasanya memiliki 4 komponen. Jadi cara membuat sebuah pertanyaan foreground itu dengan metode PICO atau PICO. Kepanjangannya patient atau population, kemudian intervention, kemudian yang C comparison, dan yang O outcome. Jadi kalau P itu populasi ya, harus ada populasinya spesifik.
intervensi itu apa yang dilakukan, ya bisa diagnostik, bisa treatment. Yang comparison itu adalah perbandingan standar terapi atau placebo, ya. Kemudian outcome, ya, hasilnya gimana. Jadi ini adalah kepanjangan dari PICO, ya. Jadi untuk membuat suatu atau mengembangkan pertanyaan foreground yang bagus, ya, salah satu metode yang digunakan adalah metode PICO. Nah, ini contoh tabelnya, ya. Yang pasien gimana, intervention gimana, comparison gimana, outcome gimana. Nanti kita bahas. Contoh ini, ya. In patient with bla 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 does bla 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 or bla 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 affect bla 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 bla. Nah, ini PICO, ya. Jadi misalnya kita kita contohkan pasiennya di balita atau bayi berusia 5 tahun. Intervensinya obat, ya, paracetamol, ya. Comparisonnya, ya, bisa yang standar, bisa yang placebo, ya. Kemudian outcome-nya apa yang kita inginkan dari paracetamol ini? Misalnya menurunkan panas, ya. Jadi contoh bukan paracetamol, ya. Jadi misalnya ketika kita ingin merawat pasien dengan dengan bayi, ya, bayi usia 4-5 tahun dengan masalah klinis panas badan, ya. Kemudian ada sebuah obat baru atau sebuah herbal baru, misalnya daun sirih, misalnya, ya, rendaman daun sirih. Jadi yang ketika kita ingin mengambil keputusan itu, ya, maka yang kita lakukan adalah, dan kita ingin menggunakan pendekatan evidence based medicine, maka kita buat pertanyaan dulu, ya, sebelum searching tadi, ya. Pada pasien bayi usia 5 tahun dengan panas badan, apakah pemberian daun sirih lebih efektif daripada paracetamol 10 mg per kilogram berat badan dalam menurunkan panas badan. Nah, ini pertanyaan yang sudah kita formulasikan, ya. Nah, ini contoh lain, ya. In children with Aphthous ulcer, ya, does the use of high dose vitamin C compared to antibiotic is 3 times more effective to relieve the pain. Jadi apakah pasien dengan anak-anak dengan sariawan pemberian vitamin C dosis tinggi dibandingkan dengan antibiotik itu lebih efektif 3 kali dalam mengurangi nyeri. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan evidence base EBM, ya udah, ya ada anak kecil dengan dengan sariawan, kayaknya di TV itu kasih vitamin C dosis tinggi, atau dulu waktu saya kuliah dikasih vitamin C dosis tinggi, ya. Tapi karena kita mau menggunakan evidence base, maka kita harus cari dulu, ya, kita harus cari dulu. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan, ya. In the following questions, identify the missing component. Jadi ini ada contoh pertanyaan, kira-kira ada yang hilang nggak, ada yang kurang nggak dari cara membuat pertanyaan klinis pada EBM dengan menggunakan metode PICO. Yang pertama, is oral rehydration in the emergency room more cost effective than IV rehydration? Apakah pemberian rehidrasi oral atau minum, ya, di unit gawat darurat lebih
efektif secara biaya dibandingkan pemberian rehidrasi melalui intravena. Kira-kira ada yang kurang enggak? Ya, ini nanti dibahas di ini aja ya. Coba kalian jawab ya, dibahas di, tapi kayaknya di slide sudah ada ya. Yang kedua adalah, will Atropine help prevent hospitalization of my 2-year-old patient with an acute asthma exacerbation? Kira-kira populasinya apa? Populasinya apa? Intervensinya apa? Komparasinya apa? Outcome-nya apa? Kemudian yang ketiga adalah, apakah is 10 days of antibiotic therapy better than 5 days of antibiotic therapy for treating an infant with acute otitis media? Jadi apakah pemberian antibiotik 10 hari lebih baik dari 5 hari dalam terapi bayi dengan akut otitis media? Apakah populasinya apa, intervensinya apa, komparasinya apa, outcome-nya apa? Jadi tipe-tipe pertanyaan bisa bermacam-macam ya, bisa diagnosis ya. Misalnya, apakah rapid test efektif, apakah rapid test apakah pasien dengan COVID-19 atau misalnya apakah rapid test lebih akurat dibandingkan ECLIA dalam menegakkan diagnosis COVID-19 pada pasien, pada orang tua misalnya. Jadi bukan terapi tapi diagnosis. Bisa juga prognosis, ya, bisa terapi ya, bisa suatu keadaan membahayakan ya, bisa pencegahan dan juga bisa terkait biaya pengobatan ya. Oke, jadi sebuah template ya, template untuk pertanyaan Biko ya, ini contoh saja, tidak harus seperti ini ya tentunya. Jadi misalnya terapi in patient with bla 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 bla, acute asthma, COPD, in 4 years old baby with fever misalnya, apakah efek dari, nah ini terapi yang kita ingin tahu ya. Kemudian on ini, jadi ini terapinya ya, in bayi 4 tahun, apakah efek penurunan panas on misalnya paracetamol compared with ibuprofen. Nah, ini contoh ya. Pertanyaan bisa dibolak-balik ya, ini kan kalimat aktif atau kalimat pasif ya. Kalau misalnya etiologi, apakah bla 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 bla, anak misalnya population ya, dengan dengan apa ini ya, who have bla 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 at risk for kena apa compared with apa ya. Contoh diagnosis are atau is, misalnya rapid test more accurate in diagnosing COVID-19 compared with ECLIA, apa swab test dan sebagainya. Prevention juga begitu. Untuk ya ini nggak harus seperti ini ya, nggak harus seperti ini kan bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris kan bisa kalimat aktif, kalimat pasif, dan yang penting adalah Piko tadi ya, populasinya apa, intervensinya apa, comparison-nya apa, outcome yang diinginkan apa. Nah, itu tadi langkah pertama ya, membuat pertanyaan ya. Yang kedua adalah mendapatkan bukti ilmiah. Jadi dalam mendapatkan bukti ilmiah ya, kita bisa mengklasifikasikan pertanyaan tadi menjadi beberapa kelompok pertanyaan. Yang pertama pertanyaan tentang terapi, tentang diagnostik, tentang prognosis, tentang kejadian yang berbahaya.
Kalau misalnya terapi biasanya ya RCT ya. Jadi penelitian yang itu randomized control trial ya, atau penelitian klinis atau meta analisis. Kalau misalnya yang kita tanyakan adalah diagnosis, ya penelitian tentang sensitivitas dan spesifitas ya. Kalau prognosis ya biasanya cohort studies ya, atau analisa survival ya. Kalau kejadian berbahaya ya biasanya kalau nggak case control ya cost. Nanti ini jenis-jenis ini nanti akan didapatkan kalian di semester-semester yang lebih tinggi ya. Tapi ini artinya ketika ingin mencari pertanyaan terkait terapi ya pertanyaan ya jurnalnya yang dicari adalah jurnal RCT, diagnosis ya seperti ini dan seterusnya. Kemudian mencari di literatur ya. Carilah dengan terminologi populasi dan intervensi dulu. Setelah itu baru dipersempit perbandingan dan outcome-nya. Jadi misalnya tadi, apakah vitamin C, apakah pada bayi ya pemberian vitamin C dosis tinggi ya lebih baik atau lebih efektif dibandingkan dengan antibiotik. Ya. Jadi pertanyaan yang kalian cari di literatur yang pertama adalah populasi bayi, ya, populasi bayi dengan sariawan, ya, atau bayi dengan sariawan diberikan vitamin C dosis tinggi. Nah dari situ kemudian dipersempit lagi pencariannya, pemberian antibiotik terhadap penurunan nyeri pada sariawan. Nah, kemudian untuk mempersempit atau membuat pencarian lebih spesifik ya kita bisa pilih data tanggal publikasi misalnya 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, jenis penelitian apakah RCT, cohort, case control, bahasanya misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian populasinya apakah orang apa tikus ya, terus pada usia anak-anak ya, nanti bisa dipilih di pencarian. Nah kemudian misalnya kita sudah mencari dapat banyak ya, kemudian kita baca secara general ya, biasanya dibaca pada abstraknya saja. Apakah ini clinical study atau bukan? Apakah ini penelitian yang baru atau bukan? Apakah jurnalnya jurnal yang bereputasi atau bukan? Nah, yang terakhir, apakah pertanyaan klinis kita ya are the research questions similar to my questions? Artinya pada jurnal tersebut apakah pertanyaan klinisnya ya itu sama dengan Pico yang sudah kita buat. Ya, jadi ketika kalian search di Google ya misalnya aptos ulcer bayi, kemudian vitamin C ya, atau kemudian antibiotik menurunkan nyeri pada aptos ulcer ya. Kalian dapat 100 artikel. Ini dari 100 artikel tersebut kalian pilih 5 tahun terakhir. Kemudian yang populasinya manusia. Setelah itu misalnya tinggal 50. Kalian lihat lagi bagaimana studinya atau penelitiannya penelitian klinis atau penelitian hanya review artikel. Nah, itu kalian lihat di abstraknya ya. Terus kemudian apakah baru ya. Nah, dari 50 itu nggak harus dibaca semuanya full ya, dari jurnal misalnya 50 jurnal itu kalian lihat di abstraknya apakah ini penelitian klinis. Kalau enggak singkirkan. Apakah jurnalnya ini jurnal yang bereputasi? Kalau enggak ya singkirkan. Yang terakhir adalah apakah pertanyaan yang di jurnal tersebut sama dengan pertanyaan kita. Baru kemudian ketemu misalnya 10 artikel jadi 100, jadi 50, belum 10. Nah, setelah 10 ini baru kalian nilai ya. Dari 10 itu bagaimana sih
isi tulisan tersebut kira-kira informasinya valid nggak? Kemudian dari 10 itu apakah bisa diaplikasikan di pasien kita? Dari 10 tersebut apakah penting? Ya, jadi misalnya ada yang setelah dinilai dari pertanyaannya sudah sesuai, dinilai dari kebaruan jurnalnya sesuai, jurnal terbitannya juga dari jurnal bereputasi, ya baru kita baca lebih detail. Ya, valid nggak hasil penelitiannya? Kemudian apakah konten penelitiannya ini apakah penting nggak gitu ya. Nah, langkah yang terakhir adalah apply. Ya, sebenarnya sudah didapatkan informasi, oh ternyata vitamin C dosis tinggi itu memang benar mengurangi atau terkebalikannya. Jadi vitamin C dosis tinggi tidak lebih efektif dalam menurunkan nyeri sariawan pada bayi. Kalau enggak ya berarti kita nggak usah memberikan vitamin C dosis tinggi. Ya, jadi itu ya saya kira sudah cukup ya. Jadi inti dari kuliah ini atau kuliah evidence based medicine ini adalah sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan dalam melakukan menentukan keputusan klinis ya, itu selalu mempertimbangkan atau selalu didasari oleh yang pertama pengalaman ya dari dokter, kemudian dari pilihan pasien atau keunikan atau kekhususan pada pasien, dan yang paling utama adalah dari bukti terbaik yang bisa kita dapatkan terkait masalah pasien tersebut. Ya, jadi setiap kali kalian mengajukan sebuah terapi, ya kalian harus meminta bukti, meminta pada diri kalian sendiri tentunya. Dan kemudian kalau misalnya ada beberapa bukti yang berbeda-beda, kalian harus berpikir secara kritis kira-kira mana yang terbaik dari bukti tersebut yang bisa kita jadikan acuan. Ya, jangan ketika kalian ingin menjawab suatu pertanyaan, mau mengobati pasien, sumbernya dari Wikipedia misalnya, atau sumbernya dari blognya orang. Itu berarti kan kita meskipun dapat bukti, tapi kita tidak mengappraise buktinya, apakah ini bukti yang layak atau tidak. Oke, sekian kuliah saya hari ini ya, semoga bermanfaat. Semoga dari kuliah ini adik-adik bisa melanjutkan ke diskusi ya. Boleh bertanya dan juga boleh menjawab ya. Karena ini akan dibutuhkan untuk mengembangkan pemahaman kalian. Setelah kalian berdiskusi, bertanya, nanti akan kita bahas di proses sinkronus pada hari, waktu, dan jam yang sudah ditentukan. Okay? So, demand evidence and think critically when you make a clinical decision. Thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.